Shalom Bapak Ibu, silakan duduk ya. Saudara, judulnya pagi hari ini, siapa yang tahu temanya apa? Apa? Bebas dari kemiskinan. Siapa yang ingin bebas dari kemiskinan? Ya, saya berdoa saudara waktu saya mempersiapkan ini, waktu saya diberitahu. Saya berdoa pagi hari ini nggak cuma sekedar saudara tahu terus saudara pulang, terus sama aja gitu ya. Berapa banyak di sini yang sudah ikut Tuhan lebih 10 tahun? 10 tahun, angkat tanganmu. Kenal Tuhan 10 tahun. Kenal Tuhan dalam arti lahir baru ya. Yang sudah lahir baru lebih dari 15 tahun. Lahir baru 5 tahun. Artinya saudara semua di tempat ini sudah lahir baru, amin. Sudah percaya Tuhan Yesus, amin. Oke. Nah, saudara, saya melihat sebuah fenomena di dalam kekristenan, ya, bahwa sesungguhnya tidak semua orang Kristen, anak Tuhan, itu bebas dari kemiskinan. Betul ya? Ada orang yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi masih miskin. Saudara tahukah bahwa miskin itu adalah salah satu akibat dari dosa? Coba katakan, miskin itu salah satu akibat dari dosa. Oleh sebab itu, jangan tinggal dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah akibat, salah satu dari akibat dosa, saudara. Nah, sehingga Alkitab berkata, Dia datang supaya kita memiliki hidup. Kalau dalam bahasa aslinya berkata, Zoe life, hidup yang seperti Tuhan miliki. Coba katakan, hidup seperti yang Tuhan miliki. Dia datang untuk memberikan hidup yang seperti Tuhan miliki. Nah, saya mau tanya, Yesus sudah datang? Coba, Yesus sudah datang? Sudah. Apakah Dia sudah memberikan hidup seperti hidup yang Dia miliki? Sudah. Bapak Ibu harus punya gambaran. Saya akan ajak pagi hari ini Bapak Ibu berimajinasi, berpikir, membayangkan kira-kira hidup seperti yang Tuhan miliki itu seperti apa. Itulah yang Dia berikan. Ya. Coba katakan, Yesus memberikan hidup seperti yang Dia miliki. Kalau hidup seperti yang Dia miliki, kira-kira ada kemiskinan enggak? Ada sakit penyakit enggak? Tolong diingatkan nanti berapa menit, sudah berapa menit? Saya cuma 45 menit ya. Saya berharap saya bisa selesaikan 45 menit. Ya, karena biasanya kalau saya ngomong lupa waktu juga. Nah, hidup seperti yang Dia miliki, saudara. Berarti kalau kita tidak memiliki hidup seperti yang Dia miliki, ada yang harus kita bereskan, betul nggak? Seharusnya kita mengalami hidup seperti yang Dia miliki. Karena Dia sudah datang. Mari kita akan belajar pelan-pelan pagi hari ini. Jadi pelajaran hari ini bukan khotbah, saudara. Saya akan tuntun kita, saya berdoa, pulang dari tempat ini, tidak lagi ada yang miskin, amin. Kita sudah deklarasi berulang kali, tidak ada yang miskin di antara kami. Coba katakan, tidak ada yang miskin di antara kami. Mulai hari ini, kami hidup seperti yang Tuhan miliki. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam segala ketidakterbatasan. Tuhan itu tidak terbatas, amin. Bagi Tuhan bisa segala sesuatu mungkin. Ya, tetapi bagaimana caranya? Kenapa anak Tuhan ya ikut Tuhan melayani bahkan sungguh-sungguh tapi tidak hidup seperti yang Tuhan miliki?
Hidup serba mepet. Hidup dalam kekurangan. Itu bukan destiny yang Tuhan berikan buat engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya. Coba kita mulai. Bebas dari kemiskinan. Slide pertama. Saudara, tidak ada cara lain untuk lepas dari kemiskinan. Coba katakan, tidak ada cara lain untuk lepas dari kemiskinan selain pertama apa? Mengetahui kebenaran. Mungkin ada banyak teori di luar sana bagaimana caranya supaya sukses. Bagaimana caranya supaya bebas dari kemiskinan. Tapi Alkitab berkata, mengetahui kebenaran. Karena dikatakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran, ini terjemahan bebas ya dikatakan. Kebenaran itu, ayatnya berkata kebenaran itu. Tapi kebenaran yang mana? Kebenaran yang kamu ketahui. Banyak orang membaca firman Tuhan tetapi tidak mengerti, tidak tahu kebenaran. Ya, kebenaran yang kita tahu akan membuat kita merdeka. Saudara, pagi hari ini saya akan coba sampaikan bahwa kebenaran atau firman Tuhan itu adalah sebuah realita. Coba katakan, firman Tuhan adalah sebuah realita. Saudara mengerti maksudnya? Firman Tuhan itu adalah sebuah fakta. Saudara harus tahu, Alkitab berkata ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan, ya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Coba katakan, yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Yang kelihatan sifatnya sementara. Oke, jadi yang kekal itu adalah firman kebenaran. Dan kebenaran itu adalah realita. Disebut realita kebenaran. Hanya saja tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa didengar dengan, dirasa dengan panca indera kita. Tapi apakah dia ada? Ada. Nah, tetapi hampir 100% manusia berpikir yang dia lihat, yang dia rasa itu adalah kenyataan. Betul, itu adalah kenyataan. Namanya kenyataan jasmani. Coba katakan, kenyataan jasmani. Saudara, jadi ada kenyataan kebenaran atau kenyataan rohani, kenyataan spiritual, kenyataan ilahi, itu sama. Ada kenyataan jasmani. Ya. Coba lanjut. Nah, kenyataan kebenaran, realita kebenaran berkata, ya, ini coba katakan realita kebenaran berkata bahwa Allah telah mengaruniakan, coba katakan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Artinya sebenarnya begini, Bapak Ibu ini telah dikaruniai segala berkat enggak? Sudah? Sudah. Itu kebenaran. Itu realita. Tapi enggak bisa kita lihat dengan mata. Itu realita. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, ada banyak di sana pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Contoh, apa pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan? Dikatakan dia telah memberkati kamu. Coba katakan, dia telah memberkati saya. Jadi kalau kita minta Tuhan memberkati kita, kira-kira secara hukum benar atau salah? Kalau Tuhan sudah memberkati kita, terus kita minta dia memberkati kita secara legal, benar atau salah? Siapa yang bilang benar?
Siapa yang bilang salah? Salah. Contoh gini. Ibu ini, saya berikan aqua. Saya sudah beri aqua saya kan? Kemudian dia berkata, Pak Simon minta aqua dong. Saya haus. Loh, kamu udah saya kasih kok. Tapi aku haus. Karena dia nggak buka. Bisa dimengerti? Nah, saya akan jelaskan ini ya. Saudara, yang kedua, Alkitab berkata, Roma 8:17. Maaf, saya tulis bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya nggak pas. Ya, jadi saya tulis bahasa Inggris. Dikatakan, kalau kita anak, maka kita adalah ahli waris daripada Allah dan mewarisi bersama-sama, sepewarisan bersama-sama dengan siapa? Yesus. Ini saudara yang harus mengerti bahwa apapun yang engkau terima, bukanlah kau terima karena engkau dipandang layak. Coba katakan, semua yang saya terima bukan karena saya dipandang layak, tetapi karena kamu adalah anak. Dan secara anak, kau dan saya diangkat menjadi anak, maka engkau layak menerima semua berkat dan kelimpahan. Katakan, saya layak menerima semua berkat dan kelimpahan karena saya anak. Jadi saudara harus mengerti, saudara orang yang diberkati, orang yang dilimpahi, bukan karena saudara berbuat baik, tetapi karena status kelahiranmu di dalam Tuhan. Katakan, status kelahiran. Katakan, status kelahiran. Saya mewarisi si mare-mare karena status kelahiran saya secara jasmani. Ngerti? Alkitab berkata, ada kelahiran jasmani, ada kelahiran rohani. Saya mau tanya, kelahiran rohani, apakah itu sebuah kiasan atau itu sebuah fakta? Sebuah kiasan atau itu sebuah realita? Realita. Tetapi berapa banyak orang menyadari kelahiran, status kelahiran mereka secara rohani? Sehingga statusmu dan status saya sebagai anak Allah, sebagai ahli waris, sepewarisan dengan Yesus, saudara. Coba katakan, sepewarisan dengan Yesus. Apa yang Yesus terima setelah Yesus menyelesaikan tugas di atas kayu salib terakhir, maka Alkitab berkata, dia dikaruniai segala kemuliaan, termasuk kekayaan. Oleh karena inilah sebenarnya joint heirs, sepewarisan bersama dengan Yesus. Sehingga saudara dengan percaya diri berkata kepada Tuhan, berkata kepada iblis, engkau layak menerima berkat. Ulangan 28 ayat 3 sampai ayat 13. Saudara tahu Ulangan 28 ayat 3 sampai 13? Suka baca? Siapa di sini yang tahu Ulangan 28 ayat 3 sampai 14? Haleluya. Siapa yang tahu? Saudara catat, nanti baca di rumah. Hari ini sebenarnya berkat Tuhan bukan cuma bebas dari kemiskinan, tapi bagaimana kita anak Tuhan menerima berkat. Ulangan 28 ayat 3 sampai 13. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Kebenarannya berkata apa? Engkau anak dan engkau sepewarisan bersama dengan Yesus. Dan dikatakan ada banyak saudara ya. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan. Sebenarnya kalau mau saya sampaikan, saya buka semua buahnya saudara, sampai sore nggak akan selesai. Saya kasih 3 saja. Lukas 12 ayat 32 versi bahasa Inggris. Dikatakan, jangan takut kamu hai kawanan kecil, domba kecil ya. Karena adalah sebuah kegirangan, adalah sebuah kesukaan bagi Bapamu
ketika Dia memberikan kepadamu kerajaan. Saudara bisa mengerti sampai di sana? Ada banyak orang datang kepada Tuhan, ya, menjerit, menangis, minta Tuhan berkati saudara. Di satu sisi, semua kita ingin diberkati, betul? Di satu sisi, Tuhan adalah kebahagiaan, adalah sukacita bagi Dia. Good pleasure. Kalau Dia berkatnya bisa engkau terima. Coba katakan, adalah kebahagiaan bagi Tuhan kalau berkatnya bisa ku terima. Saudara ingin membuat Tuhan bahagia? Salah satu adalah terima berkatnya. Bukan minta, terima. Seperti tadi, saya kasih ini tadi kan, saya sudah beri. Sebenarnya tugasnya Dia ngapain? Terima saudara. Betul? Saudara nggak perlu saudara minta Tuhan memberkati saudara. Itu maunya Dia kok. Karena adalah kebahagiaan bagi Tuhan. Bukan hanya berkat. Kerajaan. Apa kerajaan saudara? Semua yang ada dalam kerajaan. Semua yang ada di kerajaan ilahi. Dia senang memberikannya kepada saudara. Kekuatan, hikmat, pengertian, ya, perlindungan, anugerah, perkenanan, apalagi keahlian, mujizat, adalah kesenangan bagi Dia. Ini kebenarannya. Nah, saya akan kasih peraga, ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran, ya. Coba tolong maju ke depan dulu. Kita akan peraga sebentar. Saya minta beberapa orang. Sebenarnya ini menggambarkan satu orang, ya, berdiri berpunggung-punggungan, saudara. Ini tolong dinyalain. Anggaplah begini ya, saudara, berkat Tuhan itu seperti ini. Oke, anggap ini berkat Tuhan, semua yang ilahi, amin. Semua yang ilahi sudah diberikan. Jadi ketika Yesus berkata di atas kayu salib, it is finished, sudah selesai. Pada saat itu kasih karunia dilimpahkan ke seluruh manusia. Oke? Nah, coba anggap ini saudara ya. Ini adalah lapisan-lapisan, ya. Lapisan-lapisan. Sebenarnya aku minta tadinya itu karton itu nutup seluruh badan. Ya. Lapisan-lapisan yang membuat cahaya ini tidak bisa sampai. Bisa paham? Apa itu? Contoh ya. Ada sakit hati, ada pahit, ada kutuk, ada mindset yang salah, ada respon yang salah, ketidakpercayaan, ya, malas, lamban, tidak bisa dipercaya. Terus apa lagi? Perkataan negatif. Nanti hari ini kita akan bahas satu-satu. Jadi saudara mau berkata begini, Pak, tolong sinari aku. Tolong sinari aku. Saudara mau disinari mau berapa banyak lampu sekalipun, kalau tamengmu enggak kau lepas, kira-kira kamu bisa mengalami sinar enggak? Saudara, Pak Simon tolong dong sinari aku. Padahal saya udah sinarin. Saudara belum merasa disinari. Saya minta tolong ke siapa lagi? Minta tolong ke Bu Iin. Tetap aja saudara, gak bisa. Sinar itu sudah dinyalakan. Kasih karunia. Ingat ya, kasih karunia. Oke. Kasih karunia sudah diberikan belum? Coba katakan, kasih karunia sudah diberikan. Di dalam kasih karunia, salah satu adalah kekayaan atau kelimpahan. Sampai di sini bisa diikuti? Bapak Ibu, bisa diikuti? Jadi, bukan Tuhan yang tidak memberkati saudara dan saya.
tetapi engkau yang tidak menerima. Kenapa ada yang menerima, ada yang tidak menerima? Mari kita belajar supaya kita bisa menerima. Oke, tadi ya, kebenaran yang membebaskan. Nomor 3, buang semua pahit dan luka, saudara. Saya memperhatikan beberapa orang, saudara. Apapun dalam hatinya pahit, saudara. Saudara, kalau saudara pahit, saudara masih benci, marah kepada orang, saudara sampai ke apapun, saudara nggak bisa diberkati. Sudah pasti. Kok gitu Pak? Mari kita baca 3 Yohanes 1 ayat 2. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas, dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan di atas semuanya itu saya mau supaya engkau prosper. Prosper itu apa? Makmur. Lebih dari sekedar kaya. Makmur. Dan juga sehat. Ya kan? Makmur tapi nggak sehat kan percuma juga. Ya kan? Makmur dan juga sehat. Sama seperti jiwamu yang sehat. Tuhan mau kita makmur. Tapi saudara akan makmur dan sehat kalau jiwamu sehat. Jadi kalau orang menyimpan negatif, dendam, benci, luka. Coba lihat ya. Coba maaf kata ya. Biasanya orang miskin itu kan gampang tersinggung, betul nggak? Betul ya? Gampang tersinggung. Kita ngomong apa sakit hati, dikira menghina. Sebenarnya kenapa? Karena di dalamnya rusak. Gambarannya rusak. Saudara, kalau kita baik-baik saja, sehat, kita diejek orang pun kita bisa ketawa kok, betul nggak? Contoh misalkan, ya dulu pertama kali kami menikah, istri saya itu bilang saya, Bang Birong. Tahu kan Birong? Saya nggak tersinggung. Saudara tahu Birong? Birong itu ejekan orang Batak untuk hitam. Tapi yang ngomong istri saya dan saya tidak masalah, malah sama makin merasa maknyes. Karena nggak ada masalah, saudara. So, misalkan dia bilang, kamu orang kampung. Saudara tersinggung. Berarti jiwamu sakit. Suka berantem sama orang lain, betul ya? Suka cari gara-gara. Kayak duri. Atau kayak ulat bulu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Ya, saudara, kalau jiwamu tidak sehat, maka saudara nggak bisa lepas dari kemiskinan. Ayatnya itu. Saudara mau pergi ke trainer sukses manapun, termasuk Tung Desem Waringin, ya, siapa lagi? Mario Teguh atau Mario apa lagi, ya. Saudara akan suruh beresin ini kok. Orang dunia saja tahu. Saudara kalau ada dendam, ada sakit, ada kecewa, nggak engkau bereskan, sampai kapanpun engkau nggak bisa kaya. Oke, itu yang ketiga. Buang, coba katakan ke sebelahmu, buang semua pahit dan luka. Miliki respon yang benar. Saudara kepada pemimpin, saudara pelayananmu pasti ada gesekan pasti. Tapi responmu yang salah, ingat ya, membuat engkau tidak bisa diberkati. Saudara rugi toh. Jadi coba katakan, sakit hati itu rugi. Dendam itu rugi. Sakit hati itu bikin miskin. Makanya jangan mau sakit hati. Bisa mengerti maksudnya? Lanjut, yang keempat. Buang ketidakpercayaanmu. Kenapa sebenarnya orang itu tidak bisa percaya? Karena saudara membenturkan antara realita kebenaran dengan realita jasmani. Bisa paham sampai di sana?
Realita kebenaran berkata, Allah mencukupkan seluruh keperluanmu. Kemudian saudara bilang ya, amin. Kemudian di satu sisi saudara kembali ke alam natural. Engkau melihat keadaanmu, gak mungkin, bentur. Itulah sebenarnya yang membuat saudara tidak percaya. Ini perlu latihan, saudara. Saudara perlu melatih diri saudara untuk berkata kepada jiwamu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, firman Tuhan itu adalah realita, sedangkan realita jasmanimu akan berubah. Coba katakan, realita jasmaniku akan berubah ketika aku menaruh pikiranku, percayaku pada realita kebenaran. Mengerti? Banyak orang berkata, firman jadi daging, mimpi jadi kenyataan. Bagaimana caranya? Saudara harus mengambil kebenaran dan taruh pikiranmu di situ. Ngomong pada jiwamu, firman Tuhan adalah kebenaran. Itu adalah realita. Maka realita itu akan turun dan mengubah realita jasmanimu. Amin. Saya ingat dulu pertama kali, saudara, waktu saya masuk ke Jakarta. Mungkin sudah banyak dengar cerita ini. Jangankan naik motor, naik sepeda pun saya nggak bisa. Dan tidak punya sepeda, tidak punya motor, tidak punya apa-apa, saudara. Kebenaran memerdekakan. Pada saat itu saya berpikir, saya mulai sadar, saya tahu bahwa saya anak Allah. Oke? Ketika saya tahu saya anak Allah, saya mulai memperkatakan kepada diri saya bahwa saya anak Allah. Saya mulai angkat tangan saya katakan saya anak Allah. Hanya itu, hanya anak Allah, saudara. Disitulah iman saya timbul untuk menginginkan pekerjaan yang lebih bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus, semua yang bagus. Tidak butuh lama. Ketika pikiran, hati saya taruh di sana, saudara. Semua berubah. Saya percaya itu cara untuk menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lanjut, nomor 5. Saudara, ya, faith is voice activated. Coba katakan, faith, bahasa Inggris sedikit ya. Faith is voice activated. Saudara tahu sekarang kan banyak teknologi pakai diaktifasi pakai voice. Saudara tahu nggak? Iman itu activated by voice. Diaktifkan oleh suara. Nah, dikatakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini prinsip, saudara. Saudara harus baca firman Tuhan ya, mengerti mana yang prinsip. Jadi gini, seseorang itu selamat sebenarnya cuma karena 2. Mulutnya dan hatinya. Coba katakan, mulutnya dan hatinya. Saudara mau menerima semua yang ilahi, itu cuma 2, mulutmu dan hatimu. Voice activated. Kalau dia percaya Yesus adalah Tuhan, tapi nggak ngaku, selamat nggak? Nggak selamat. Padahal dia berbuat baik. Nah, misalkan saudara, orang-orang di luar sana, banyak yang berbuat baik kan? Gitu? Maka kadang-kadang lebih baik daripada kita. Betul? Selamat nggak? Kenapa? Mulutnya nggak ngaku. Berapa banyak orang tidak tahu kayak ini, kekuatan ini, saudara. Makanya mengucapkan firman itu penting. Mengucapkan firman, buang perkataan negatif, ucapkan syukur, deklarasikan apa yang kamu percaya, itu penting. Mulai hari ini pakai mulutmu. Amin. Kamu mau ilahi? Katakan, aku ilahi. Loh ya, sesederhana itu.
Kamu mau diberkati, katakan aku diberkati. Bapak, aku mengucap syukur aku diberkati. Karena ketika engkau menggunakan suaramu, mengaktifkan imanmu, itu engkau sedang membuka selaput demi selaput, membuka penghalang demi penghalang, sehingga berkat itu bisa sampai kepadamu. Jadi saudara, ketika saudara, makanya banyak orang bertanya begini, Pak, supaya terjadi berapa kali saya harus deklarasi? Saudara, Tuhan itu nggak begini ya. Ayo deklarasi. Baru 5 kali belum saya kasih. Belum 10 kali belum saya kasih. Saudara, Tuhan nggak begitu. Tadi lihat ilustrasi tadi. Sejak Yesus mati di atas kayu salib, langsung dia kerjakan. Makanya Yesus katakan sudah selesai. Cuman kenapa nggak sampai kepada saya? Kenapa saya harus deklarasi berulang-ulang? Angkat benda-benda propotik berulang-ulang, doling berulang-ulang, baca firman Tuhan berulang-ulang, merenungkan firman Tuhan berulang-ulang. Masalahnya bukan di sumber berkatnya. Masalahnya adalah di jiwamu terlalu banyak ketidakpercayaan. Di jiwamu terlalu banyak paradigma. Di jiwamu terlalu banyak batasan demi batasan yang kau buat sendiri, yang dunia berikan, yang orang lain katakan, yang kau dengar dan yang kau terima. Itulah yang menjadi tembokmu, itulah yang menjadi penjara-penjaramu, sehingga ketika Tuhan mengguyurkan berkatnya gak bisa sampai. Jadi yang harus kita periksa kita, saudara, tahukah bahwa perkataan negatif itu bisa mengcancel, coba katakan, perkataan negatif bisa mengcancel semua berkat yang akan datang. Berapa banyak orang yang kecewa. Saya sudah angkat benda profetik, Pak, dari saya lahir sampai sekarang nggak ada saya lihat. Saudara, masalahnya bukan di benda profetiknya, masalahnya bukan di Tuhan, tapi apakah hatimu percaya? Saudara, ini ada satu statement yang bagus ya. Sebenarnya ini secara legal bisa bicara. Sebenarnya saudara tidak bisa berbuat apapun, melakukan apapun. Saudara memerintahkan Tuhan untuk memberkati saudara atau tidak memberkati saudara. Karena Dia memberkati saudara sebelum engkau lahir di dunia ini. Coba katakan, Tuhan memberkati saya sebelum saya lahir. Alkitab berkata, Dia sudah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus, Dia memilih kamu. Dan semua anugerah berkat diberikan kepada Yesus bahkan sebelum engkau lahir. Tetapi, dan bagaimana mungkin perbuatan kecilmu itu bisa menggerakkan Tuhan? Dia sudah bergerak sebelum engkau bergerak. Itu yang harus dipahami. Tetapi ketika engkau bergerak, engkau berespon, engkau menurut firman Tuhan, itu membuka pintu bagimu. Pintumu terbuka, berkat itu datang. Bisa dimengerti? Nomor 6. Nah, ini nih, saudara. Siapa di sini yang suka menghayal? Bapak Ibu nggak suka menghayal? Siapa yang suka menghayal? Saya mau suruh kalian semua mulai hari ini menghayal. Atau bahasa kerennya imajinasi. Apa? Imajinasi. Seberapa banyak yang tahu bahwa imajinasi itu penting buat kerajaan surga? Coba angkat tanganmu yang tahu bahwa engkau tahu bahwa imajinasi itu penting buat kerajaan surga. Sedikit, ada berapa? Ya, kita lihat. Imajinasi, tidak perlu saya jelaskan imajinasi itu apa kan? Ngerti kan semua imajinasi? Orang baru lahir aja bisa berimajinasi kok. Imajinasi itu seperti rahim spiritual. Coba katakan rahim spiritual. Ya. Pusat kreatif, tempat menciptakan atau melahirkan sesuatu. Contohnya begini.
Saudara pernah membuat sesuatu tanpa mengimajinasikannya terlebih dahulu enggak? Bisa? Tidak bisa kan? Saudara mau bikin kue, nih misalkan bikin kue gitu. Saudara harus sudah punya imajinasinya. Gambaran kuenya, bentuknya, ya enggak? Warnanya. Ya. Kalau saudara tidak pernah mengimajinasikan itu sebelumnya, maka saudara nggak bisa mencapainya. Itu hukum jasmani maupun rohani, saudara. Bahkan perbuatan jahat, bahkan dosa butuh diimajinasi. Karena di imajinasi itu seperti dibuahi, dikandung. Itu imajinasi, saudara. Ya. Kalau engkau mau melahirkan sesuatu, imajinasikan dulu. Nah, saudara, nih coba, Bapak Ibu nih yang di tempat ini. Kalau engkau kesulitan, hidup sehari-hari, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di ekonomi, keuangan, kira-kira apa yang kau imajinasikan? Banyak orang berpikir begini, dia gak punya duit, langsung dibayangkan, aduh gak ada duit, nanti kalau ditagih gimana? Kalau yang punya rumah datang lagi gimana? Wah, gua nggak bisa bayar, gua diusir. Itu yang kau imajinasikan. Maka itu yang jadi. Kemudian nomor 2, imajinasi itu sangat powerful. Tuhan harus mengacaukan bahasa manusia untuk menggagalkan pembangunan menara Babel. Ingat ya cerita menara Babel? Kadang-kadang saudara, orang baca Alkitab sepotong. Dia bilang, kalau kita sepakat maka pasti jadi. Siapa bilang? Baca ayatnya sampai selesai. Dikatakan ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak jelas memang ya. Dan sekarang tidak akan ada yang menahan mereka untuk tidak melakukan, untuk tidak mencapai apa yang mereka sudah imajinasikan. Nah ini orang suka kelewatan. Saudara sepakat, tapi masalahnya ada di imajinasimu enggak? Coba nih suami istri ya di rumah gitu. Pernah enggak berimajinasi? Sesuai dengan firman Tuhan berkata, engkau sudah diberkati berkelimpahan, bahwa segala perkara sanggup engkau lakukan, bahwa engkau akan selalu berhasil, apapun yang kau sentuh akan berhasil, bahwa engkau akan selalu punya jalan keluar. Kenapa engkau tidak sediakan waktumu, keluargamu, anak-anakmu berimajinasi? Imajinasikanlah bahwa engkau rule the world. Amin. Imajinasikan engkau berkelimpahan, diberkati kaya raya sampai tidak terbatas. Tentu saja imajinasi kita bukan sesuatu yang kita ambil dari awan-awan, tetapi karena Alkitab berkata, firman itu kau dengar, kau renungkan, imajinasikan, maka firman itu akan dikandung dalam rahim rohanimu, maka cepat atau lambat dia akan besar dan dia akan lahir. Prinsip ini sederhana, tapi banyak orang tidak bisa lakukan. Yang karena apa? Kecenderungan manusia adalah berimajinasi yang buruk. Sakit hati, kecewa, kegagalan, ketakutan. Bahkan ada beberapa tidak saya tulis. Bahwa saudara tahu bahwa imajinasimu mempengaruhi tubuhmu. Dan imajinasi itu adalah sebuah doa atau sebuah harapan yang continually. Tahu continually? Saudara kan kalau berdoa paling 1 menit. Ya tak? Misalkan, Bapak, aku mengucap syukur. Aku terima kebun sawit 1000 hektar, misalkan gitu ya. Saya mau nanya, berapa menit sih saudara berdoa? Paling 5 menit. Tapi ketika saudara berimajinasi, saudara mulai melihat ada kebun sawit 1000 hektar. Saudara mulai melihat, saudara keliling memeriksa, mengatur pegawai, mengatur manajer, mengatur
direkturnya. Kemudian saudara berimajinasi lagi, kebun saudara berkembang begitu rupa 10.000, 5.000, sehingga saudara punya pabrik pengolahan kelapa sawit. Saudara sedang berimajinasi, saudara melihat, saudara sedang jalan-jalan, melihat-lihat pabrik saudara. Toh berimajinasi itu gratis, menyenangkan. Coba katakan, berimajinasi menyenangkan. Nah, kenapa kamu tidak mau lakukan? Kenapa saudara tidak berimajinasi? Suamimu, istrimu, sekeluargamu bebas dari utang, bebas dari kekurangan. Saudara punya berimajinasi, punya rumah yang nyaman, punya rumah yang bagus, punya mobil yang nyaman, mobil yang bagus. Dosa enggak sih Pak? Enggak dosa. Kalau dosa saya yang masuk neraka duluan, karena saya ngajarin. Tapi itulah yang Alkitab katakan. Nanti saudara baca di tempat yang lain, Tuhan murka, dikatakan mereka ini ya dimurkai Tuhan karena apa? Imajinasi mereka dikatakan sia-sia. Imajinasi saudara adalah sebuah doa yang berkesinambungan. Itulah yang disebut berharapan, pengharapan. Apa sih pengharapan? Pengharapan itu bukan sebatas kata-kata. Imajinasi saudara. Contoh, kita berharap, berimajinasi tidak hujan, maka tidak hujan saudara. Saudara pernah dilanda sebuah ketakutan oleh karena imajinasi saudara? Pernah? Siapa yang ngalamin di sini ketakutan karena imajinasinya? Pastilah pernah ya, saudara ini pura-pura ini. Di Alkitab ada orang yang ketakutan karena imajinasi yang salah. Siapa? Saya mau kasih tahu nih. Siapa? Siapa? Elia. Saudara. Elia kemarin baru membunuh 450 Nabi Baal. Banyak orang berkata gini, orang biasanya fokus kepada Isabel, intimidasi Isabel. Sebenarnya saudara mau diintimidasi sejuta Isabel pun, kalau saudara tidak berimajinasi, saudara tidak akan takut kok. Coba kita lihat ya ceritanya saudara. Waktu itu kan Elia kemarin baru menyembelih 450 Nabi Baal. Kemudian besoknya Isabel bilang begini, kamu ya Elia, akan kubikin kamu seperti salah satu yang kemarin. Kemudian Elia mulai membayangkan, kemarin dia ngapain? Nyembeli. Dia baru nyembeli. Dia ngebayangin dia akan disembeli seperti itu. Maka dia takut. Coba kemarin masa Covid saudara. Kenapa banyak orang yang takut, ada orang yang tidak takut? Karena media membombardir mati, sehingga semua orang, bukan semua orang, kebanyakan orang takut kebayang mati, kebayang sesak napas, kebayang anaknya yatim piatu. Tapi kalau saudara nggak takut saudara, waktu Covid, Joshua Christian datang ke saya, Pak, ada yang mimpi. Oh, apa mimpinya? Ada yang mimpi Bapak mati. Oh ya, kenapa saya mati? Kena Covid. Langsung saya bilang, nggak bakal. Saudara, 2 minggu kemudian saya kena Covid. Terus paru-paru saya sudah 50% putih. Saya tahu artinya. Tidak sedikit pun saya bayangkan saya mati. Yang saya bayangkan adalah saya sembuh, saya akan sehat. Itu saja. Itu imajinasi saudara. Nah, apa gambaran yang ada di imajinasimu? Apa yang kau lihat? Ketika engkau menghadapi persoalan, apa yang kau bayangkan saudara? Apa yang kau lihat? Bisa dimengerti sampai di sini Bapak Ibu? Yang selanjutnya, nah ini. Begitu kita melihat sesuatu dalam hal itu, dalam imajinasi kita,
hanya masalah waktu. Coba katakan, hanya masalah waktu. Contoh kita berdoa buat lawatan. Saudara sudah bisa mengimajinasikan lawatannya belum? Hanya masalah waktu, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Engkau sudah bisa lihat belum? Kalau betul engkau sudah lihat, hanya masalah waktu. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, aku memberkati kamu berkelimpahan. Aku mengangkat kamu di atas bangsa-bangsa. Apakah engkau sudah bisa melihat atau belum? Kalau kau sudah bisa melihat, hanya masalah waktu. Imajinasimu akan mempengaruhi responmu, akan mempengaruhi imanmu. Maka kalau engkau berimajinasi, engkau orang sukses, engkau orang kaya, engkau orang yang diberkati, sikapmu berbeda. Kalau imajinasimu berkata, engkau adalah orang yang diberkati, the blessed one, orang yang sangat diberkati. Maka ketika engkau ada di komunitasmu, engkau akan selalu berpikir to do something, to give something. Oh ya Pak, saya imajinasikan saya kaya raya. Tapi kalau lihat sesuatu, buat saya. Saudara, berarti imajinasimu belum bekerja. Karena imajinasi itu kerjanya cepat kok Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini sudah diajarin belum kemarin alam bawah sadar, bahwa 90% kehidupan kita dikendalikan alam bawah sadar. Dan imajinasi mempengaruhi pikiran sadarmu dan mempengaruhi pikiran bawah sadarmu. Oke? Jadi kalau kita sudah melihat di imajinasi kita, maka akan terjadi kok saudara. Waktu itu saya mulai berimajinasi, saya mulai angkat tangan saya. Saya bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku punya rumah besar, aku punya mobil baru, gajiku naik, pekerjaanku bagus. Berubah. Saudara. Sekarang saya lagi berdoa, saya lagi berimajinasi. Saya akan punya sawit ribuan hektar di Sumatera. Ya, mau nyaingin keluarganya Dr. Riris. Saudara ya, saya percaya dalam waktu dekat. Kalau ditanya, Pak Simon punya duit emang beli sawit ribuan hektar? Enggak, tapi saya punya imajinasi. Karena daya ciptanya, saudara nggak akan bisa tahu seberapa dahsyat. Oke, lanjut yang ketujuh. Ya. Nah, kenapa orang tidak bisa kaya? Karena tidak tahu potensinya, saudara. Saudara harus tahu potensimu apa. Jangan kerjakan yang bukan potensimu. Contoh saya dulu. Saya saudara itu waktu anak-anak atau remaja lah ya. Saya bukan orang yang bisa kerja fisik secara ini ya. Saya juga tahu saya bukan seorang engineer yang bisa coding yang rumit-rumit. Saya engineer saudara. Ya, saya sekarang nggak ada gelar itu. Saya insinyur elektro. Tapi saya tahu saya nggak bisa sebenarnya. Artinya gini, kalau dikasih yang rumit-rumit saya nggak bisa. Oke, saya doa. Terus apalah yang saya bisa ya gitu ya. Saya itu cuma bisa ngomong. Ya, saya maunya pekerjaan yang enak-enak. Pekerjaan apa? Pekerjaan ngobrol-ngobrol. Kalau disuruh kerja di depan komputer, saya nggak bisa. Sekalipun dulu saya engineering. Saya lakukan nggak? Saya lakukan. Tapi saya tahu saya nggak bisa. Saya bisanya cuma ngobrol-ngobrol. Sehingga apa? Dari ngobrol-ngobrol, saya dekatin orang. Saya itu menjadi broker. Tahu broker? Saya kerja saudara, saya kerja. Tapi bagaimana caranya saya kaya? Gampang kok. Orang punya barang. Di sebelah sini orang butuh barang. Ya udah. Barangnya saya kenalin ke orangnya.
kamu barangnya apa? A. Kamu butuh apa? A. Saya bilang A, aku jualin barangmu ya. Harganya berapa? 1.000. Saya jual 1.100 ya. Nanti 100-nya buat saya. Oke, saya jual. Itu yang saya bisa, saudara. Makanya kerjaan saya pun sekarang itu. Bukan broker seperti itu. Saya bagian penjualan. Itu potensi saya. Setiap orang, Tuhan sudah menaruh minimal satu potensi, betul ya? Minimal. Itu cukup untuk membuat engkau diberkati. Coba katakan, satu potensi saya cukup untuk membuat saya diberkati. Arti? Cukup membuat saudara diberkati. Nggak punya potensi, nggak ada. Pasti ada satu. Potensimu apa? Mendekat kepada Tuhan bahasa roh, lihat potensimu apa. Potensimu ngatur-ngatur, oke. Potensimu jalan-jalan, oke. Potensimu suka menikmati makanan yang enak, oke. Potensimu apa? Oh Pak, potensi saya suka berlibur, oke. Engkau pun bisa kaya dari situ. Mengerti? Ada teman ngomong sama saya gini, bro, lu tahu nggak bisnis yang baru sekarang? Apaan? Bikin tempat wisata. Hanya dari barang apa? Bangunan sederhana, foto-foto, ya kan? Sewa lahan, langsung dihitung pendapatan sekian sehari, sekian sebulan. Wah, dalam setahun 2 tahun investasi balik, bro. Ya, orangnya memang suka jalan-jalan. Suka wisata-wisata. Jadi kamu mau kaya, lihat potensimu. Apapun itu, apapun saudara. Ya, lihat potensimu. Oke? Bisa mengerti sampai di sini? Ya. Yang ketujuh. Nah, ini satu penyakit lagi, saudara. Kenapa orang miskin? Ini, saudara. Malas, lamban, gak bisa dipercaya. Coba colek sebelahmu. Buang malas, colek sebelahnya. Buang lamban. Buang tidak bisa dipercaya. Saudara, kalau saudara 3 penyakit ini tembok paling besar ini menghalangi saudara menerima berkat Tuhan. Karena kalau saudara ketik Alkitab, ketik malas saja, keluarnya banyak banget, ya enggak? Ya. Malas, lamban, tidak bisa dipercaya. Mungkin gak perlu kita bahas satu-satu. Lanjut, 8. Habis? Oh, sudah habis saudara. Sudah tiba di ujung saudara akan menikmati kekayaan berlimpah-limpah. Amin. Saudara, mungkin pelajaran ini sederhana saudara. Tapi percayalah, saya melewatinya. Dari 7 yang saya sampaikan pagi ini, dulu saya hanya melakukan 2 hal. Tentu saya belum mengerti seperti itu dulu. Karena sudah waktunya anak-anak Tuhan bersinar bagaikan bintang-bintang di langit. Amin. Saudara bisa bersinar enggak kalau saudara kekurangan? Tidak bisa saudara. Baca di Alkitab. Bahkan dikatakan nasihat orang miskin itu enggak didengar. Betul ya? Enggak didengar. Itulah sebabnya saudara, Tuhan enggak ingin satupun dari umatnya miskin. Enggak ingin saudara. Pak, apakah masuk Bapak saya miskin karena dosa Pak? Dosa saya. Sebenarnya saya mau berkata iya, tapi nanti takut sakit hati. Dosa, kebodohan itu adalah dosa, betul? Kemalasan itu dosa, saudara. Tapi hari ini kita belajar supaya saudara bisa menyingkirkan semua yang menghalangi saudara, supaya saudara menerima semua anugerah, menerima kelimpahan, menerima keajaiban, menerima keilahian, menerima semua yang supernatural. Amin. Latih dirimu setiap hari.
Saudara kalau bangun pagi, apa yang saudara lakukan ketika saudara menghadap Tuhan? Kalau saya ada di sini operator UHP ini di rumah saya. Saya akan latih, ajak semua orang miliki dulu pikiran kebenaran. Mulai perkatakan. Saudara mau ilahi, perkatakan tadi. Voice activated. Makanya kalau saudara diajak deklarasi, diajak doa, jangan tutup mulutmu. Itu harus diperkatakan siang dan malam. Ayo bangkit berdiri, kita akan praktek dulu. Tadi saya sudah katakan saudara, bahwa kebenaran itu adalah sebuah realita. Coba katakan, kebenaran adalah sebuah realita. Jadikan mulai hari ini kebenaran menjadi realitamu. Caranya bagaimana? Engkau percaya kebenaran itu, engkau memperkatakan kebenaran, dan engkau mengucapkan terima kasih atas realita. Contoh begini, Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku sebagai anak Allah. Betul? Realitanya, kebenarannya saya anak Allah enggak? Ya, satu kebenaran. Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku yang supranatural. Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku yang segala sesuatu mungkin bagiku. Amin. Alkitab berkata, bagi orang percaya segala sesuatu mungkin. Apakah firman itu engkau percaya, engkau terima sebagai realitamu? Ya Pak, aku percaya. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau engkau percaya firman itu adalah realitamu, maka ucapkan firman itu, ucapkan terima kasih untuk realitamu itu. Alkitab berkata, aku memberkati kamu, apapun juga yang kamu pegang berhasil. Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku, yang apapun yang aku pegang berhasil. Amin. Oke? Coba sebelum kita mulai, saya mau kita semua coba ingat dulu di pikiranmu realita firman 10. Kalau engkau bisa 10, coba 20. Engkau bisa 20, coba 30. Nanti kita akan ucapkan itu. Voice activated. Ketika engkau mengucapkan, engkau berterima kasih pada sebuah kebenaran, maka engkau merdeka. Katakan, Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku yang lepas dari semua kutuk. Amin. Amin. Aku mengucap syukur untuk keberadaanku yang lepas dari semua kemiskinan, dari semua kependeritaan, dari semua kondisi-kondisi yang menjepit. Bapak, aku mengucap syukur karena bagiku segala sesuatu mungkin, dan Engkau menyediakan segala yang kuperlukan secara berlimpah. Aku mengucap syukur untuk engkau yang belum punya rumah, untuk rumah yang kau sediakan bagiku. Aku mengucap syukur untuk mobil kendaraan yang kau sediakan bagiku. Aku mengucap syukur untuk kelimpahan yang kau sediakan bagiku. Engkau dan saya menerima semua itu, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pintar, tetapi karena engkau anak-anak Elohim. Karena engkau anak-anak yang maha tinggi, engkau anak-anak kerajaan, maka engkau terima bersama dengan Yesus. Karena Yesus menjadikan engkau dan saya sepewarisan bersama. Saudara bisa mengerti? Itulah kasih karunia. Yesus yang bayar, engkau menikmati bersama dengan Yesus. Yesus yang menaklukkan musuh, engkau dengan Yesus duduk memerintah bersama dengan Dia.
Ucapkan itu. Jadi bukan hanya sebatas bebas dari kemiskinan, tetapi semua yang ilahi, semua yang supranatural, semua yang dahsyat, semua yang ajaib, engkau bisa terima dengan cara yang sama. Oke? 5 menit, 10, 20, 30. Ayo.